Hari ini kita membicarakan tentang radang persendian karena asam urat atau yang dikenal dengan nama gouty arthritis. Sendi yang mengalami peradangan karena asam urat itu nampak akan merah, nyeri, kaku pada gerakan dan dirasakan hangat. Sendi yang biasanya terkena itu terutama pada daerah jempol kaki, itu khas sekali untuk asam urat. Sendi lain yang biasa terkena pergelangan kaki, tumit, lutut, siku, pergelangan tangan juga dapat demikian. Adapun orang yang gampang terkena gouty arthritis atau peradangan karena asam urat ini adalah orang yang memiliki keturunan penderita daripada gouty arthritis. Kemudian di umur-umur senja di atas 60 tahun, laki-laki lebih gampang terkena. Kemudian konsumsi makanan daging dan aneka laut. Penyakit-penyakit tertentu juga gampang mengalami peradangan sendi, misalnya penyakit diabetes, penyakit jantung, terlebih-lebih pada penyakit yang dimana terjadi gangguan ginjal kronis. Penggunaan obat-obat tertentu juga demikian, misalnya penggunaan obat furosemid atau diuretik pada penyakit-penyakit jantung itu meningkatkan kadar asam urat di dalam darah kita. Bagaimana asam urat bisa mengakibatkan penyakit pada radang pada sendi? Pertama, makanan-makanan yang kita makan itu kaya dengan purin. Misalnya pada daging, pada jeroan, pada aneka laut, begitu juga dengan minuman yang beralkohol ataupun minuman yang bersoda yang banyak mengandung pemanis buatan fruktamin, itu juga mengakibatkan kandungan purinnya yang tinggi. Di samping itu, sel-sel tubuh kita juga banyak menghasilkan atau mengandung purin. Nah, makanan-makanan ini itu diolah di dalam tubuh kita menghasilkan asam urat. Asam urat ini larut di dalam darah, kemudian dibuang ke dalam ginjal, sehingga kadar asam urat yang darah tinggi itu bisa terbentuk batu ginjal yang berasal dari sumber asam urat. Kadar asam urat yang sangat berlebihan, misalnya karena konsumsi makanan yang banyak mengandung purin, demikian juga disebabkan karena kemampuan ginjal menurun, misalnya karena usia atau ada penyakit ginjal kronis di mana kemampuan membuang asam urat yang berasal dari darah itu sangat sudah menurun, sehingga penumpukan asam urat di dalam darah ini akan terkumpul di persendian. Nah, terbentuklah kristal-kristal asam urat yang pada akhirnya akan menimbulkan peradangan pada persendian. Jadi nampak sendi yang nyeri, meradang, sakit, kemudian itu dapat dirasakan sampai 1 minggu, kemudian dia mereda ulang. Untuk memastikan terserang asam urat, ya, artinya sendi yang terkena asam urat, pertama kita bisa melakukan pemeriksaan dengan foto ronsen. Di sini kita mau melihat keadaan persendiannya. Kemudian dapat juga dilakukan dengan pemeriksaan darah untuk mengetahui berapa kadar asam urat di dalam darah kita. Pemeriksaan gold standarnya adalah mengambil cairan sendi untuk melihat apakah ada kristal urat pada persendian tersebut. Teman-teman, untuk mencegah radang sendi karena asam urat, pertama kita harus melakukan minum yang banyak, ya. Harapannya minum yang banyak akan membuat asam uratnya mengalir melalui ginjal dan sampai tidak terbentuk batu ginjal. Kedua, kurangi mengkonsumsi alkohol atau minuman bersoda. Kurangi juga makanan-makanan yang banyak mengandung purin seperti daging, jeruan-jeruan sapi maupun jeruan ayam. Kurangi
minuman bersoda juga kurangi, aneka laut juga kurangi. Kemudian teman-teman boleh makan makanan atau minuman protein yang rendah lemak. Kemudian lakukan monitor asam urat. Jika memang asam uratnya tinggi walaupun kita telah melakukan diet rendah asam urat, itu bisa diberikan penurun asam urat, yaitu biasanya dokter memberikan obat-obat seperti allopurinol. Jika memang dengan diet, dengan minum yang banyak, itu tidak mampu untuk menurunkan kadar asam urat. Jadi kalau kita memiliki asam urat yang tinggi, memang belum tentu peradangan sendi itu karena asam urat. Artinya asam urat yang tinggi bukan berarti pasti akan menderita gouty arthritis, tetapi asam urat yang tinggi itu bisa awal daripada timbulnya gejala gouty arthritis, sehingga memang nilai yang tinggi daripada asam urat perlu dikurangi dengan cara diet maupun dengan obat-obatan. Kemudian apakah asam urat yang tinggi itu pasti membuat kita menderita gouty arthritis, atau pertanyaan yang kedua muncul, apakah radang sendi yang karena gouty arthritis itu harus asam uratnya tinggi? Apakah bisa asam uratnya rendah? Pertama-tama, asam urat yang tinggi itu akan berkumulasi ketika fungsi ginjalnya atau ginjalnya tidak mampu membuang asam urat yang demikian banyak, mungkin karena memang produksinya yang berlebihan atau ginjal kemampuannya sangat menurun. Maka asam urat ini akan bermuara ya di persendian. Nah, mulailah yang namanya kristal sendi tertumpuk pada persendian. Sebenarnya ini awalnya memang tidak bergejala, makanya disebut dengan hiperurimia asimptomatik. Tapi sebenarnya ini mulai sudah terjadi peradangan pada sendi. Pada fase ini masih belum ada gejala, baik gejala nyeri, gejala kaku pada persendian. Dengan pencetus misalnya makan makanan yang kaya asam urat begitu luar biasa, sehingga terjadi peningkatan kadar asam urat. Akhirnya terjadi juga peningkatan kristal asam urat pada persendian. Maka dimulailah yang namanya serangan gouty arthritis yang pertama. Nampak sendinya bengkak, nampak sendinya meradang. Biasanya serangannya itu di pagi hari. Khas sekali kalau dia terjadi pada sendi daerah jempol kaki. Nah, peradangan ini biasanya berlangsung kurang lebih 1 minggu. Setelah 1 minggu, biasanya gejalanya mereda. Walaupun pada pemeriksaan cairan sendi mungkin masih ada kristal-kristal sendi ya. Jika kita tidak bisa mencegah serangan-serangan yang berikutnya, maka akan terjadi serangan gouty arthritis yang sifatnya kronis. Nah, artinya sendinya sudah mengalami kerusakan sehingga pasiennya akan merasakan rasa nyeri yang berlangsung cukup lama, terus-menerus, walaupun kadar asam urat kita mungkin di dalam darah sudah normal. Demikian sekilas ya topik kita hari ini tentang asam urat yang menimbulkan peradangan pada sendi, atau yang di bahasa kedokteran dikenal dengan nama gout arthritis.